Dalam tradisi UI sebenarnya biasanya filsafat ilmu dan metodologi itu wajib untuk mulai dari S1 sampai S3. Teman-teman sekalian, kuliah filsafat ilmu dan metodologi itu adalah sebenarnya kuliah yang sangat penting. Apalagi untuk kajian strategi global karena begini, kita memberikan kuliah sebenarnya berbeda dengan kuliah-kuliah filsafat ilmu dan metodologi pada program-program S2, S3 di lingkungan UI pun ya dengan di program pasca sarjana lain karena begini, kita memberikan filsafat ilmu dan metodologi itu berkaitan sekali dengan permasalahan yang muncul pada era informasi karena kita sendiri sebenarnya ada pada kajian strategi global. Jadi karena kita berada pada kajian strategi global, fokus filsafat ilmu dan metodologi itu sebenarnya lebih banyak membahas tentang filsafat ilmu dan metodologi yang berkembang setelah critical theory, postmodern theory, dan era informasi. Teman-teman sekalian, pada kuliah hari ini kita akan menjelaskan tentang kuliah pertama, dan kuliah pertama ini mungkin kita akan coba jelaskan sebenarnya 2 kali perkuliahan. Mengapa 2 kali perkuliahan? Karena dalam kuliah pertama ini kita akan menjelaskan sebenarnya perkembangan filsafat ilmu mulai dari awal munculnya filsafat itu sampai abad modern. Teman-teman sekalian, jadi sekitar 2.500 tahun kita sebenarnya saya mencoba untuk membuat atau mengambil tema-tema pokok pada filsafat ilmu dan metodologi itu. Dan oleh karena itu mungkin dalam hari ini kita akan menjelaskan sebenarnya pemikiran mulai dari era Yunani 500 tahun sebelum Masehi sampai misalnya sekitar tahun 1970-an. Ya, karena pada era itu munculnya nanti apa yang kita sebut sebenarnya critical theory, kemudian era informasi. Teman-teman sekalian, saya mencoba secara ringkas menjelaskan sebenarnya tentang filsafat, dan filsafat itu teman-teman sering sekali disebut dia sebagai induk ilmu pengetahuan, asal mula ilmu pengetahuan, mother of science, scientia scientiarum. Jadi induk ilmu pengetahuan karena begini. Dan teman-teman sekalian, tadi saya katakan filsafat itu disebut sebagai induk dari ilmu pengetahuan karena filsafatlah yang sebenarnya awal mula mempertanyakan permasalahan itu dengan menggunakan rasio, ya. Jadi kalau Anda lihat misalnya pada PowerPoint itu ada mitos logos. Mitos itu adalah penjelasan tentang rasio, penjelasan tentang masalah-masalah yang muncul, ya, tentang semua permasalahan itu dengan menggunakan mitos-mitos. Jadi penjelasan mitos-mitos itulah yang dijadikan sebagai penjelasan tentang alam, dan mitos-mitos itu sebenarnya biasanya berkaitan dengan dewa-dewi yang begitu banyak pada masa Yunani itu, ya ratusan dewa-dewi karena mereka juga bisa seperti manusia melahirkan anak dan seterusnya. Mitos ya akhirnya dianggap oleh para filsuf awal tidak tepat lagi digunakan untuk menjelaskan fenomena alam, fenomena kehidupan manusia, dan kemudian muncullah pemikir-pemikir awal yang mencoba menjelaskan tentang asal mula alam, mulai dari pemikiran Demokritos, ya ingat, dia mengatakan istilah bahwa alam ini sebenarnya berasal arhenya adalah air. Teman-teman sekalian, sekarang misalnya Elon Musk itu mencoba ya mendarat dan mencari bagaimana supaya kehidupan mungkin ada di Mars, planet Mars, dan kemudian dia yang pertama sekali melihat apakah ada mungkin sana jejak-jejak dulu ada air. Karena dia menganggap bahwa dari air itu nanti dimungkinkan adanya kehidupan. Ya, teman-teman sekalian, jadi Thales itu mengatakan dia bahwa arche atau asal mula alam itu adalah air. Dan kemudian ini tepat ringkas aja kita teman-teman nih. Kemudian misalnya ada lagi ya tadi saya katakan Demokritos, kemudian ada Pitagoras. Pitagoras itu kan ahli matematik, ya. Anda mungkin masih ingat tentang ya teori dari Pitagoras, dan Pitagoras mengatakan bahwa ini agak menarik karena dia mengatakan bahwa alam itu sebenarnya diciptakan oleh Tuhan dengan perhitungan matematik yang sangat canggih, teman-teman sekalian.
Ya, jadi ada perhitungan matematik yang sangat canggih untuk ya menciptakan alam. Lalu ada lagi misalnya seperti tadi saya katakan Thales, kemudian ada Pitagoras, kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa alam itu sebenarnya tercipta. Ada yang mengatakan misalnya dalam air, kemudian matematik, kemudian dikatakan bahwa alam itu misalnya terdiri atau terjadi dari berbagai macam unsur, misalnya perpaduan antara air, udara, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, intinya adalah, ini ya, penting, intinya adalah bahwa pemikir-pemikir alam itu dianggap sebagai filsuf yang pertama dan mereka memikirkan tentang asal mula alam. Oleh karena itu mereka disebut sebagai para filsuf kosmologis ya. Kosmologis, kosmos, alam. Jadi mereka juga disebut sebagai para filsuf naturalis. Mereka membicarakan tentang asal mula alam. Dan setelah filsuf kosmologis itu muncul Aristoteles. Tapi sebelum Aristoteles adalah Socrates lebih dulu, kemudian Plato, dan kemudian Aristoteles. Teman-teman sekalian, tadi saya coba jelaskan tiga tokoh atau filsuf kosmosentris. Sekarang ada juga saya jelaskan cuma tiga tokoh saja yang bicarakan tentang permasalahan manusia dan manusia yang hidup di kota Yunani yang disebut dengan polis. Ingat asal mula politik. Ingat asal mula permasalahan tentang hukum. Ingat permasalahan awalnya muncul misalnya tentang permasalahan sosial. Ingat permasalahan-permasalahan yang lain-lain. Itu baru muncul pada pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles. Teman-teman sekalian, ingat, teman-teman biasanya, apalagi di kepolisian, saya lihat jumlahnya 17 orang, dan mudah-mudahan semuanya, saya belum tahu, nanti kita coba tanyakan di bagian akhir perkuliahan, atau kalau tidak, pada awal perkuliahan minggu depan, karena saya pikir ada baiknya kita misalnya tahu apa latar belakang pendidikan sekarang itu, dan kemudian rencana untuk tesis Anda. Ingat, pada perkuliahan di program kajian strategi global itu ada tiga mata kuliah yang sebenarnya saling berkaitan untuk bisa membantu Anda, terutama sekali menyelesaikan tesisnya. Yang pertama adalah filsafat ilmu dan metodologi. Yang kedua itu adalah filsafat teori dan metode. Yang ketiga adalah penelitian ya, metode penelitian. Sebenarnya ketiga mata kuliah ini sebenarnya berkaitan erat dengan apa yang kita bicarakan pada filsafat ilmu dan metodologi ini. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa ya Socrates dia itu sebenarnya filsuf yang sangat menarik. Teman-teman sekalian, ada kuliah yang sebenarnya menarik yang tidak sempat kita bicarakan di sini. Tapi nanti saya lagi menyiapkan itu dalam bentuk podcast, nanti saya kirim ke teman-teman. Bagaimana misalnya ya Socrates ini memberikan kuliah di Amerika di Universitas California tentang pemikiran Socrates tentang permasalahan hukum dan keadilan. Teman-teman sekalian, itu pengadilan yang sangat menarik. Jadi tadi kita katakan, Socrates dia membicarakan tentang hukum, dia membicarakan tentang kebijaksanaan, dia membicarakan tentang keadilan, dia membicarakan tentang bagaimana misalnya seharusnya hubungan antara manusia di dalam polis Yunani, di dalam negara kota Yunani. Jadi teman-teman sekalian, tadi saya katakan ada Socrates, ya. Socrates ini, teman-teman, dia menggunakan metode. Ingat, ini penting. Karena kita lebih banyak membicarakan tentang permasalahan metodologi. Dia menggunakan metode yang disebut dengan metode dialektika. Pasti teman-teman tahu, karena sekarang pun sering dikatakan istilah dialektika itu asalnya dari dialog. Jadi dialog itu kan mengharuskan ada bukan hanya satu dua orang mahasiswanya, muridnya, dia mempunyai murid yang banyak, dan setiap ada permasalahan dia melakukan dialog dengan masing-masing itu. Dan biasanya misalnya begini, dia membicarakan apa yang dimaksud dengan demokrasi gitu. Dia tanyakan itu pertanyaan itu kalau dia tunjukkan misalnya pada si A, kemudian si A bilang begini jawabannya, tapi dia bilang masih belum tepat. Kemudian dia berikan lagi pada yang lain, pada si C, si B, dan seterusnya. Jadi dialog itu kan ya satu pendapat, ingat, itu disebut dengan tesa, dan kemudian pendapat yang berbeda dengan itu disebut dengan antitesa.
Ya, ingat, tesa, pendapat yang pertama, kemudian pendapat yang kedua, dan seterusnya, itu menghasilkan pendapat-pendapat baru, dan kemudian pada akhirnya tesa dan antitesa itu dari dua pendapat yang bertentangan itu diambil satu kesimpulan, dan kesimpulan baru itu dianggap sebagai jawaban yang tepat, dan jawaban yang tepat itu yang disebut sebenarnya dengan definisi. Jelas teman-teman? Kalau ada yang kurang jelas tanyakan. Jelas, Pak. Ya, karena itu sangat penting. Jadi sekarang misalnya kita mencoba untuk menjelaskan karena nanti begitu kita menjelaskan tentang pemikiran postmodern seperti Daniel Bell atau misalnya pemikir yang lain seperti salah seorang sosiolog dari Inggris ya, itu mengemukakan metode baru untuk menghubungkan misalnya mensintesakan antara sosialisme dan kapitalisme, nanti yang disebut istilahnya dengan jalan ketiga. Ya, teman-teman sekarang, jadi pahami tentang apa yang disebut dengan metode dialektika, karena itu salah satu hal yang penting dari pemikiran Socrates yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan metodologi, tentang metode penelitian. Kalau Anda melakukan penelitian, misalnya dua pendapat yang ada sekarang muncul, misalnya dari dua pertentangan, dari politik atau sosial atau ekonomi, dan kemudian Anda mencoba untuk mensintesakannya dengan pandangan baru Anda, dengan menggunakan dasar pemikiran dari dua yang berbeda ini, berarti Anda menggunakan metode dialektika. Jelas? Lalu apa lagi yang penting dari Socrates? Socrates itu terkenal karena dia sangat berani untuk membukakan kebenaran ya secara jujur di depan penguasa. Dia sampai dihukum mati. Nanti kita jelaskan secara ringkas saja. Mudah-mudahan setelah ini akan kita buat satu kuliah. Saya buat kuliah. Maksudnya nggak mungkin sempat ya. Tapi itu adalah kuliah yang sangat menarik yang diberikan oleh Michel Foucault. Saya belum tahu berapa tahun, kalau nggak salah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia itu beberapa filsuf yang akan kita jelaskan nanti. Mereka itu adalah filsuf dari Eropa, terutama sekali Inggris, yang menjadi guru besar di beberapa universitas di Amerika Serikat. Dan salah satu di antaranya memang itu yang kita sebut nanti dengan Michel Foucault. Dan Michel Foucault itu menjelaskan tentang Socrates itu 6 kali perkuliahan di California, di program Doktor California. Menarik kalau kita ada kesempatan untuk menjalankan itu. Jadi teman-teman sekalian, jadi Socrates itu jangan dianggap dia itu ilmuwan yang sudah 2500 tahun dan ketinggalan zaman. Enggak. Dia bicara tentang keadilan. Dia bicara perlunya misalnya pemimpin itu jadi bijaksana. Perlu memahami tentang moral dan etik. Itu sangat penting pada pemikiran pada filsuf Yunani itu. Mereka selalu mengatakan, ya, ada pentingnya pengetahuan, kebijaksanaan, dan keadilan dan kejujuran pada setiap pemimpin, setiap kita yang memegang tanggung jawab. Teman-teman sekalian, jadi permasalahannya, tadi kita katakan, Socrates itu punya murid, dan murid-muridnya itu selalu datang ke rumahnya, jadi dia belum ada universitas, belum ada sekolah tinggi, dan sekolah tinggi nanti baru ada setelah muridnya Plato. Ingat, akademia itu berasal dari Plato, ya. Istilah akademia, jadi akademi ini, akademi keputihan, akademi militer, akademi itu sebenarnya berasal dari istilah akademia dari Plato. Tapi Plato itu murid Socrates. Dan pemikiran-pemikiran Socrates itu sebenarnya sampai ke kita sekarang melalui Plato ini. Nggak ada tertulis dan, Socrates dan Plato yang menulis itu. Dan Plato masih meninggalkan beberapa buku yang sekarang malah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan Anda bisa cari itu pada online atau misalnya pada toko-toko buku. Jadi, mengapa sebenarnya ya Yunani itu yang disebut sebagai bapak filsafat itu atau bapak ilmu pengetahuan? Padahal kan misalnya Mesir atau Cina 3000 tahun yang lalu sebelumnya sudah ada. Di situ misalnya ditemukan pertemuan yang misalnya tentang Sphinx, tentang piramida, tentang uh, Mesiu di Cina. Tapi itu tidak ada peninggalan tertulisnya. Ingat, sejarah sering dikatakan mulai dari ada peninggalan tertulis itu sebagai bukti bahwa memang ada
dijadikan sebagai dasar untuk menentukan munculnya uh, apa ya sejarah atau misalnya pada Yunani yang kita sebut tadi dengan ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan ya Socrates. Lengkapnya Anda baca sedikit saja, tapi begini, Anda bisa telusuri itu sekarang yang paling mudah. Dulu kalau kita perlu ya, misalnya harus cari buku, harus cari ini, sekarang Anda bisa cari dengan mudah itu di internet. Yang berikutnya, kita masuk pada pemikiran Plato. Teman, sebelum kita masuk pada Plato, saya coba apakan sedikit apa yang dibicarakan, apa yang didiskusikan oleh Socrates pada murid-muridnya sehingga akhirnya dia disebut sebagai apa ya? Melakukan penghinaan pada dewa-dewa Yunani. Istilahnya kalau dalam bahasa Yunani itu asebeia. Asebeia itu menghina dewa-dewa Yunani, Tuhan-Tuhan Yunani, tidak taat, tidak menghormati dewa-dewa Yunani, karena dia sudah tidak percaya pada dewa-dewa yang begitu banyak yang digambarkan seperti manusia. Jadi itu adalah kesalahan dan tuduhan yang pertama nanti yang menyebabkan dia diajukan ke pengadilan. Dan yang kedua adalah Socrates itu dianggap meracuni pemikiran generasi muda di kota Athena, ya, yang itu dianggap akan menimbulkan keresahan ya pada masyarakat atau pada polis Yunani itu. Ada 3 orang, tapi teman-teman saya tidak terlalu hafal. 3 orang warga negara polis Athena yang mengajukan Socrates ke pengadilan, dan di pengadilan itu teman-teman, saya kadang-kadang kaget juga melihat pengadilan di Yunani itu mungkin sampai dibandingkan dengan pengadilan kita sekarang, mereka jauh lebih bagus. Jadi ada hakim, tapi bukan hakim itu yang menentukan siapa apa bersalah atau tidaknya seseorang. Bayangkan teman-teman, dipilih 500 orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk warga Yunani laki-laki 500 orang untuk dijadikan sebagai panel untuk menentukan nanti seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Dari 500 orang ini, mayoritas menentukan misalnya bersalah atau tidak bersalahnya. Kalau dia bersalah, maka itu berarti kesalahannya lebih banyak dan kemudian hakim menentukan hukuman berdasarkan keputusan panitia yang tadi. Di pengadilan, Socrates dinyatakan bersalah dan dia diberi hukuman mati dengan minum racun. Tapi pelaksanaannya itu lebih sekitar sebulan baru sebenarnya dia dilakukan pelaksanaan hukuman mati itu, dan dia ditahan model di penjara, tapi penjara itu model rumah, dan mahasiswanya itu masih bebas datang siang malam untuk dialog dengan Socrates. Lalu di hari terakhir, dia setelah minum racun, dia dengan dibawa dan diiringi oleh mahasiswanya itu jalan-jalan sampai nanti dia tidak bisa lagi berjalan dan ya akhirnya dibaringkan, dan kemudian murid-muridnya itu me, apa ya melihatnya, memeriksanya sampai dia menghembuskan napas yang terakhir. Teman-teman sekalian, itu yang sebenarnya yang sangat menarik, tapi kita tidak sempat membicarakan tentang permasalahan politik yang dikemukakan oleh Socrates. Nah, muridnya melanjutkan itu kita sebut dengan Plato. Teman-teman sekalian, ya, Plato ini juga apa? Tokoh besar. Plato mempunyai pandangan yang berbeda, dan teman-teman mungkin ada melihat pada PowerPoint itu ada Plato dan Aristoteles, ya. Jadi ada 2 pemikir. Sayang saya tidak bisa tampilkan itu melalui apa. Jadi ada yang satu itu Plato, tangannya telunjuknya menunjuk ke atas. Kemudian Aristoteles menunjuk tangannya ke bawah. Itu adalah pandangan mereka tentang realitas. Ingat teman, realitas. Di dalam filsafat biasanya istilahnya awal itu dengan ontologi. Realitas, ontologi, dan realitas itu berarti dibedakan oleh 2 model realitas.
Plato dia mengatakan realitas yang paling tinggi itu adalah di dunia idea. Ingat, ya, dunia idea itu dunia yang tidak bisa kita amati secara langsung. Dunia itu adalah dunia yang sifatnya abstrak. Jadi mudah kita anggap dia ini tidak seperti sesungguhnya apa Plato, tapi kita anggap dia seperti sorga, ya. Dan dunia idea ini di sana semuanya bagus, baik, senang, indah. Pokoknya tidak ada penderitaan di dunia idea. Ya teman-teman itu. Lalu bagaimana tentang kita? Dalam pemikiran Plato, ya roh kita itu sekarang kita hidup di sini, tapi sebelumnya roh kita itu sudah ada di dunia idea. Setiap manusia rohnya berasal dari dunia idea. Dan kemudian selama kita hidup sebenarnya roh itu merasa terpenjara. Mengapa terpenjara? Karena sekarang kita hidup dan bersama di tubuh kita, dia sebenarnya menderita banyak hal, yang menderitalah, yang inilah, yang segala macam itu muncul. Dan selama kita hidup, roh itu sebenarnya pengen sekali kembali ke dunia idea itu, dunia yang sempurna itu. Lalu, kalau kita meninggal bagaimana? Dalam pemikiran Plato itu adalah sebenarnya kenikmatan bagi roh, teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk pada dunia yang kedua, karena dia mengatakan, ya, dia ada dunia sana. Ingat, Aristoteles itu muridnya. Aristoteles awalnya memahami dan menerima pandangan gurunya, ya, dosennya yang menyatakan ada dua dunia. Jadi ingat, Plato terkenal dengan teori dua dunia, dunia idea dan dunia fenomenal yang kita hadapi sekarang ini. Nah, lalu begini, teman-teman sekalian, tadi kita katakan ada dunia idea dan itu tidak bisa kita pahami. Ingat, tapi kita bisa ketahui karena roh kita waktu hidup itu dan terpenjara dalam tubuh sudah mengalami pengalaman pada dunia idea itu. Jadi pengalaman pada dunia ide itu adalah pengalaman yang paling sempurna, realitas yang sempurna, realitas tidak mengalami perubahan. Jadi pada pemikiran Plato sebenarnya dia menginginkan ilmu pengetahuan itu tidak berubah gitu loh. Jadi ilmu pengetahuan itu harus tetap. Ilmu pengetahuan itu harus abadi. Ilmu pengetahuan itu harus sempurna. Oleh karena itu dia mengatakan, ya, ilmu pengetahuan itu pada masa Yunani, pada masa Plato dia sebut istilahnya episteme. Ingat nanti kita jelaskan epistemologi. Episteme itu artinya pengetahuan yang sempurna, pengetahuan yang abadi. Lalu pengetahuan yang abadi itu dalam kehidupan kita sekarang ini kita peroleh melalui apa? Dia mengatakan ya logika dan matematik. Logika itu nggak berubah, matematik itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Jadi dia menginginkan sebenarnya ilmu pengetahuan seperti matematik yang tidak mengalami perubahan dan sama untuk semua tempat dan situasi. Jelas? Jelas, Pak. Ya. Jadi kalau begitu sekarang bagaimana? Dia mengatakan kan kalau dunia perubahan ingat ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau begitu ya dia tidak mengatakan sumber pengetahuan itu tidak ada dari pengalaman, tapi dia mengatakan pengetahuan diperoleh dengan menggunakan rasio. Ingat, rasio, rasionalitas. Empiri apa? Empiri itu tidak pasti. Empiri itu berubah. Kita dulu tidak ada, kemudian ada. Jadi setelah itu nanti kita apa? Mau tidak mau akan mati. Dalam pemikiran Plato itu memang kenikmatan bagi roh karena dia akan kembali ke dunia yang sempurna. Jadi teman-teman sekalian, ingat metode rasionalitas, metode dialektika, lalu Plato itu sebenarnya sangat terkenal sekali dengan permasalahan sosial politik ya. Dia menulis buku banyak, belasan, mungkin hampir 20 lebih buku-buku yang dia tulis. Mungkin tidak semuanya terselamatkan sampai sekarang. Tapi dia banyak sekali bercerita tentang permasalahan. Plato itu misalnya tentang permasalahan, tadi saya katakan dunia idea. Kemudian dia bicara tentang dunia fenomenal. Ya. Tapi untuk menghadapi dunia fenomenal itu juga dia lebih menggunakan sebenarnya rasio ini. Mengapa? Karena kita katakan tadi,
dunia yang kita alami fenomena itu mengalami perubahan, ya. Oleh karena itu dia bilang itu sifatnya sementara. Itu berarti bukan episteme, padahal episteme itu harus seperti matematik. Lalu berikutnya dia sebenarnya mengatakan ilmu pengetahuan itu ya dia jadi sangat mengandalkan matematik. Jadi di depan akademianya itu kalau masuk ke universitasnya kalau kita akan bandingkan sekarang itu di depan pintu gerbangnya itu ditulis dalam bahasa Indonesianya siapa yang tidak memasuki siapa yang tidak memahami matematik dilarang memasuki wilayah ini. Jadi Anda kalau tidak lulus mata kuliah tertentu di dalam tes tidak bisa masuk menjadi mahasiswa pasca sarjana UI. Tidak bisa menjadi mahasiswa S1 UI. Jadi ketat sekali dia. Kenapa? Karena perlu orang yang belajar dan paham matematik untuk bisa memahami dunia idea itu. Pengetahuan yang sempurna itu. Nah, teman-teman sekarang, kita sedikit menjelaskan dia sebenarnya sangat menjelaskan tentang perlunya dia jadi menulis buku tentang politika, republika, dan kemudian dia mengatakan ada peraturan-peraturan yang jelas, yang tegas untuk bisa seseorang itu menjadi raja, menjadi pemimpin polis atau negara kota Athena, dan dia mengatakan istilahnya itu para filosof raja. Jadi raja, presiden, pemimpin itu harus mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi. Ini yang aneh dari dia. Ya, orang yang harus adil dan bijaksana, yang bisa melaksanakan pemerintahan itu secara adil dan bijaksana, itu syarat utama bagi Plato. Jadi pada buku Republiknya, dia misalnya mengatakan bahwa ya orang-orang yang bijaksana dan berpengetahuan itu saja yang diinginkan oleh dia bisa menjadi pemimpin dan dia sebenarnya tidak suka dengan model pemerintahan yang memberikan misalnya kepada siapa saja yang terpilih. Jadi dia tidak suka demokrasi, dia tidak setuju dengan demokrasi karena menurut dia demokrasi itu sebenarnya sering sekali memilih orang yang tidak memiliki kemampuan intelektual untuk bisa menjadi seorang yang adil dan bijaksana. Karena lebih banyak dipengaruhi oleh opini dan masalah-masalah non ilmiah. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita mulai belajar kembali dari pemikiran-pemikiran Plato dan Socrates itu sebenarnya seperti kita diberikan misalnya sedikit pelajaran kembali melihat kondisi kita sekarang. Ya, jadi teman-teman, jadi dia mengatakan bahwa setiap orang yang berada pada posisi tertentu harus sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ingat teman-teman ini. Jadi dia menginginkan, ingat awalnya tentang munculnya apa kita sebut dengan zakon kabinet atau misalnya jabatan-jabatan yang diberikan pada seseorang sesuai dengan keahliannya. Itu sudah dikemukakan oleh Plato. Teman-teman sekalian, ya. Jadi dia tidak setuju demokrasi. Alasan dia tidak setuju demokrasi itu adalah dia lebih setuju daripada demokrasi dengan apa yang sekarang kita ributkan dengan oligarki. Jadi dia lebih memilih oligarki daripada demokrasi. Mengapa oligarki? Karena oligarki itu bukan kekuasaan di tangan satu orang, tapi oligarki ya di tangan beberapa orang ya. Jadi ada kebijaksanaan untuk berdiskusi untuk menentukan masalah-masalah yang diharapkan masih mungkin bisa bertindak bijaksana dan adil. Jadi teman-teman sekalian, ada pelajaran-pelajaran yang bagus kita coba untuk bandingkan dengan pemikiran kita sekarang karena begitu luas apalagi kita setelah kita masuk pada era informasi ya pada opini publik pada dulu kan memang mereka pada masa Yunani itu ada yang disebut dengan agora. Agora itu sebenarnya adalah di apa tempat di tengah-tengah kota Athena itu ya ruang publik yang mereka bisa berdiskusi, bisa misalnya melakukan demonstrasi di tengah-tengah kota secara bebas dan itu sebenarnya yang disebut dengan ya ruang publik yang terbatas mungkin di daerah-daerah kita sekarang di Jakarta pun ya atau kota-kota lain itu ada ya model ruang publik taman-taman di tengah kota
Walaupun teman-teman di kota itu sekarang tidak bebas untuk bicara secara terbuka seperti yang diinginkan pada ruang publik masa Yunani. Tapi teman-teman, nah ini saya ingatkan lagi pada teman-teman, mungkin nanti ada yang mencoba untuk membuat tesis atau disertasi tentang ruang publik yang sekarang, karena ruang publik sekarang itu tidak ada batasnya. Ya, jadi ruang publik sekarang itu sebenarnya adalah ruang publik informasi, dan informasi itu menyebar ke seluruh dunia, dan kemudian itu yang menimbulkan apa yang kita sebut tadi dengan strategik global, global strategik. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita sekarang mulai melihat bagaimana perkembangan misalnya masa lalu dengan sekarang. Bagaimana misalnya perkembangan ilmu pengetahuan, metodologi mulai dari dulu sampai sekarang. Bagaimana misalnya kebebasan berbicara pada masa Yunani sampai sekarang. Ya, nanti mudah-mudahan kita coba jelaskan tentang salah satu, kalau tidak salah namanya Necroponte, yang dia mengatakan bahwa ya dia mengungkapkan satu deklarasi yang disebut dengan deklarasi kemerdekaan internet. Dia mengatakan bahwa internet itu terbuka untuk siapapun. Tidak ada penguasa di internet. Internet adalah ruang terbuka. Jadi kalau misalnya kita sempat menjelaskan tentang berbagai macam pemikiran itu, sebenarnya sangat menarik sekali. Tapi karena tidak mungkin, saya sekarang lagi mencoba untuk membuat itu dalam podcast yang 10-15 menit, yang mencoba untuk memperjelas apa yang kita bicarakan pada tema-tema perkuliahan yang kita lakukan pada kuliah-kuliah kita ini. Teman-teman sekalian, saya diberitahu bahwa untuk semester ini, saya justru tidak hanya saya mengajar 2 kelas untuk filsafat ilmu metodologi di SKSG. Dulu saya ikut semua, saya malah koordinator. Ya, teman-teman sekalian. Jadi tadi kita katakan internet sebagai ruang publik terbuka, tidak ada batasnya. Ya. Dan saya akan mencoba nanti untuk memberikan terutama sekali misalnya beberapa tokoh-tokoh penting mulai dari critical theory, kemudian postmodern theory, kemudian tentang logika kritis dan logika yang sifatnya terbuka, ya, dan kemudian nanti masuk kita pada permasalahan era informasi. Teman-teman sekalian, kuliah kita memang ini hanya 12 kali perkuliahan, dan itu sudah termasuk nanti ditambah dengan tugas-tugas tengah semester dan akhir semester. Lalu tadi saya katakan bahwa pada Aristoteles, ya, memberikan pengaruh bagi ilmu pengetahuan yang lebih luas dibandingkan Socrates dan Plato, karena dia sebenarnya ingat kalau ada istilah fisika, itu yang pertama sekali menggunakan istilah fisika itu adalah Aristoteles. Jadi dia membedakan antara fisika yang bisa kita amati, dan teman-teman sekalian, kalau sesuatu yang tidak bisa kita amati seperti dunia ideal itu istilahnya Aristoteles itu yang menggunakan istilah fisika sebagai salah satu bidang di dalam dunia ilmu pengetahuan, dan dia adalah tokoh logika. Ingat, ada logika tradisional sampai sekarang boleh dikatakan tidak ada perubahan dari logika yang dikemukakan Aristoteles. Dia adalah tokoh biologi. Ingat, kalau Anda baca buku dari Charles Darwin yang memukakan tentang teori evolusi, itu sebenarnya Charles Darwin akui bahwa dia terpengaruh oleh riset-riset biologi yang dilakukan oleh Aristoteles. Ya, ingat tadi? Kalau begitu, dia mengatakan melakukan penelitian, berarti metode yang digunakan oleh Aristoteles untuk mengembangkan ilmu pengetahuan adalah metode empiris observasional. Jadi lihat realitas itu. Beda dengan Plato tadi. Jadi awalnya dia sangat dipengaruhi Plato, tapi dia mengatakan secara sederhananya Plato adalah guru besar yang dia hormati, tetapi dia lebih menghormati kebenaran. Lalu dia akhirnya mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu justru harus menggunakan metode empiris, metode observasional. Secara jelasnya saya berikan contoh, misalnya kalau misalnya dia mengatakan pada murid-muridnya, kalau misalnya ada kita ingin tahu bagaimana terjadi embrio anak ayam,
Maka dia bilang, carilah 3-4 ekor anak ayam, bukan anaknya, induk ayam yang lagi bertelur. Kemudian keempat atau 3 induk ayam yang bertelur itu pada mulai hari pertama ambil satu telurnya, kemudian pecahkan, catat apa yang terjadi. Yang kedua, ambillah satu telur dari 3 induk itu, kemudian catat apa yang terjadi sampai pada hari terakhir, dan catatan itulah yang menjelaskan pada kita tentang terjadinya embrio anak ayam. Empiri, pengalaman. Teman-teman sekalian, dari kuliah ini saja, teman-teman sekarang kita sudah melihat beberapa metode yang penting yang sekarang sebenarnya diperkuat, diperjelas oleh berbagai macam ahli metodologi, ahli filsafat, ilmu pengetahuan dan metodologi yang akan kita bicarakan dalam satu semester ini. Lalu, ya, dia juga membicarakan tentang bentuk pemerintahan. Jadi dia mengemukakan istilah apa yang disebut misalnya dengan istilah tirani, ingat, tirani, kekuasaan otoriter yang mendekati sebenarnya otoritarianisme. Tidak bisa juga kita jelaskan di sini apa otoritarianisme itu, tapi saya sudah buat satu rencana untuk juga podcastnya. Teman-teman sekalian, jadi dia menjelaskan tentang tirani, kemudian dia menjelaskan tentang monarki, ya, kekuasaan raja yang agak absolut, dan kemudian dia menggunakan istilahnya politeia. Politeia itu maksudnya republik. Jadi 3 bentuk pemerintahan. Pada Aristoteles dia menjelaskan tentang apa yang kita sebut tadi tentang tirani. Sekarang juga sering dikatakan, oh kita ini sekarang berada pada tirani. Malah mengatakan kita sekarang berada pada sebenarnya pemerintahan yang sifatnya ya otoriter, otoritarianisme. Tapi mungkin ada juga yang menganggap, oh enggak, kita sekarang diperintah sesuai dengan aturan pada republik. Tapi permasalahan itu menjadi permasalahan yang menjadi ya perhatian benar pada pemikir yang kita sebut tadi, 3 pemikir besar, mulai dari Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dan ingat, ya teman-teman sekalian, Anda paling tidak pada 3 tokoh ini harus memahami dan menjadikan pemikiran mereka tentang metodologi itu sebagai simpulan pada kuliah ini. Tapi ini belum berakhir. Sekarang begini teman-teman. Setelah 3 pemikir besar ini, lalu tiba-tiba ya terjadi suatu era yang disebut dengan era kegelapan. Ya, Dark Age. Dari abad kegelapan. Mengapa dikatakan gelap? Teman-teman sekalian, kita tidak akan jelaskan tentang abad kegelapan itu pada kuliah kita ini karena memang tidak begitu ada pengaruhnya untuk perkembangan filsafat ilmu dan metodologi, karena sekarang keterbatasan atau kebebasan berpikir itu sudah mulai tertutup karena lahirnya agama Kristen waktu itu menimbulkan permasalahan besar karena sudah dinyatakan bahwa semua kebenaran itu ada pada agama. Jadi ilmu pengetahuan hanya bisa, atau ilmuwan hanya bisa diterima pemikirannya sejauh itu tidak bertentangan dengan agama. Oleh karena itu era itu disebut sebagai era kegelapan, dan pemikiran hanya bisa diterima dengan istilahnya ancilla theologia, sejauh itu mengabdi pada agama, sejauh itu sesuai dengan agama. Ingat, Eropa nanti baru mulai muncul kembali kebebasan berpikir itu pada abad ke-11, 12 dan seterusnya. Ada yang mengatakan abad ke-14, ya, dengan munculnya apa yang kita sebut dengan era atau zaman Renaissance, kelahiran kembali kebebasan berpikir itu, yang nanti dilanjutkan dengan abad pencerahan, dan abad 20, 19 akhir 19 itu mulai bisa masuk pada abad modern. Teman-teman sekalian, tapi ada yang menjembatani antara era Yunani dengan Renaissance, dan itu yang kita sebut dengan zaman kejayaan Islam. Ya, Anda lihat itu nanti di dalam PowerPoint ada tentang zaman kejayaan Islam itu, ya. Dan teman-teman sekalian, ada yang menarik dari munculnya kebebasan berpikir dalam Islam.
Karena waktu itu sebenarnya Islam kan kita tahu itu diterima wahyu pertama oleh Nabi Muhammad, padahal dia belum nabi. Dia adalah ya mungkin mencoba untuk mencari menenangkan diri itu dia pergi ke Gua Hira ya. Lalu di Gua Hira itu datang Jibril dan Jibril menyampaikan wahyu pertama pada uh, Muhammad dan itu sebenarnya sangat menarik karena wahyu pertama itu menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Tuhanmu yang menjadikan kamu dari segumpal darah dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya kalau kita mencoba memahami ayat pertama ini, sebenarnya agama Islam itu harus dasarnya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan karena kita misalnya Nabi Muhammad yang buta huruf saja diminta untuk membaca, untuk memahami terjadinya penciptaan manusia, untuk memahami bagaimana alam itu gunung itu ditingkat dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman sekalian, inilah yang membuat semangat sebenarnya munculnya pemikir-pemikir Islam ya yang di dalam PowerPoint itu hanya beberapa orang yang saya buat di situ. Ada misalnya Ibn Rushd, yang sering disebut Ibn Rushd itu adalah salah seorang yang disebut termasuk Barat juga sebagai bapak sosiologi. Kemudian ada Ibn Sina, Avicenna. Dia adalah salah seorang tokoh kedokteran yang diakui Barat dan belajar pada pemikirannya hampir 1000 tahun tentang kedokteran itu. Kemudian ada ya Al-Khawarizmi. Logaritma itu asalnya dari kata Al-Khawarizmi itu. Dia adalah bapak aljabar dan matematik. Dia yang menemukan angka nol. Jadi ingat bahasa komputer kan 010101 kan itu sebenarnya makanya sekarang Al-Khawarizmi itu sebenarnya algoritmi itu berasal dari ahli yang kita akan tadi dan dia sebenarnya mendapat pengakuan internasional, dia mendapat dari UNESCO sebagai bapak ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa karena dia menulis lebih 60 buku sampai sekarang ini bukunya itu masih tersedia. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita sudah mencoba menggambarkan tentang munculnya perkembangan dalam dunia ilmu pengetahuan dan kemudian ya apa yang kita sebut tadi dengan munculnya era kejayaan Islam. Teman-teman sekalian, jadi saya tidak akan menjelaskan secara ringkas tapi Anda cukup baca saja tentang pemikir-pemikir Islam tadi dan enaknya sekarang Anda bisa saja misalnya menelusuri itu melalui online kalau memang ingin memperluas pemahaman tentang apa yang kita jelaskan pada hari ini. Teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Kita berikan waktu untuk diskusi ya. Dan silakan kalau ada yang ini ditanyakan. Tanya Pak. Ya, silakan Dri. Dari mohon dikoreksi Pak kalau pemahaman saya dari penjelasan Bapak tadi ada yang keliru ya. Tapi dari mulai Socrates kemudian Plato sampai Aristoteles, kalau saya pemahaman saya bahwasannya kemudian tadi Bapak menjelaskan antara Yunani dan Renaissance itu ada kejayaan Islam gitu kan Pak. Ya. Terus kemudian agama dengan masuknya ke Kristenan dianggap sebagai masalah dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu gitu Pak. Ya. Ya Pak. Ini pemahaman saya tentang demokrasi tadi Pak, demokrasi. Jadi demokrasi itu pemahaman saya ada pada masa-masa yang bisa saya artikan sebagai apa itu namanya? Yang tidak percaya agama itu Pak. Oh ya. Ateis. Maksud saya yang saya kategorikan sebagai ateis gitu. Ya. Sementara kalau kita melihat pada implementasi dari negara Indonesia gitu Pak, kita negara yang Pancasila di mana ayat sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, artinya percaya agama. Tapi pertanyaan saya Pak, kenapa kita ambil
demokrasi, sementara demokrasi tidak percaya Tuhan. Mohon pencerahan Pak untuk Eh, saya pribadi itu. ya, bagus. Sebenarnya Andre begini. Eh, eh, Ingat tadi kita memang agak mengabaikan atau tidak menyampaikan tadi tentang bagaimana misalnya pemikiran dari, kan kita tadi misalnya dari Plato itu mengatakan ada yang berubah, ada yang tidak tetap. Sebenarnya di dalam pemikiran filsafat itu ada yang mengatakan bahwa ada dua hal yang terjadi di alam ini. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan pemikiran dari yang menyatakan bahwa ada itu tetap, ya. Kemudian ada mengatakan misalnya Heraklitos mengatakan semuanya itu berubah. Sekarang begini. Pertanyaan Andre itu sebenarnya bisa dilihat. Kalau misalnya kita katakan demokrasi yang muncul atau yang berdasarkan sebenarnya ateisme, ya, itu muncul sebenarnya reaksi terhadap abad kegelapan tadi. Ingat, karena ingat ya, ada misalnya pemikiran dari Giordano Bruno, ya, itu dianggap ilmuwan pertama yang mendapat hukuman dari gereja, dia dihukum bakar. Jadi ada misalnya Kepler, ada Galileo Galilei, ada Newton, karena ada pertentangan dengan agama itulah maka muncul apa yang disebut dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern yang ateis, yang sekuler. Munculnya sekularisasi, memisahkan ilmu pengetahuan dengan agama, memasahkan demokrasi dengan agama. Jadi sejarahnya itu sebenarnya kalau kita mulai dari pemikiran pemikiran Yunani, ya, itu sebenarnya memang pertentangan antara kaum filsuf yang menolak dewa-dewa, kemudian mereka sebenarnya tidak anti agama gitu loh. Misalnya tadi kita lihat misalnya seperti Pitagoras, dia misalnya menyatakan bahwa alam ini diciptakan, ya, oleh Tuhan dengan perhitungan yang matematis. Tapi mereka sebenarnya tidak anti agama. Anti agama itu muncul, ingat, setelah adanya perkembangan ilmu pengetahuan modern, ya, Renaissance di Barat, hampir semua itu, ingat nanti ada kita jelaskan misalnya pemikir yang namanya René Descartes. René Descartes itu dia mengatakan, ya, cogito ergo sum. Saya berpikir karena itu saya ada. Jadi pemikiran saja yang menjadi sumber pengetahuan. Agama itu sudah ditolak. Jadi rasionalitas yang berkembang ketika mulai munculnya Renaissance itu memang awal munculnya pemisahan ilmu pengetahuan dan agama dan mulai munculnya nanti. Nah, itu akan lebih menarik nanti Andre kalau kita menjelaskan tentang apa yang disebut dengan positivisme logis. Dalam kuliah ini nanti itu sudah kita akhir pada kuliah berikutnya dengan positivisme logis yang mereka mengatakan salah satu tokohnya namanya Wittgenstein. Dia adalah pemikir yang bergabung di dalam satu kelompok ahli-ahli fisika, kimia, dan seterusnya biologi pada Universitas Wina yang dikenal dengan lingkaran Wina. Dan kemudian Wittgenstein itu mengatakan sesuatu yang tidak bisa kita lihat nggak usah dibicarakan. Sesuatu yang kita tidak bisa amati, observasi, kuantifikasi, dia bilang itu omong kosong. Jadi semua realitas yang kita tadi metafisik itu ditolak dan tentang nilai-nilai tidak boleh masuk pada permasalahan ilmu pengetahuan. Itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan itu harus bebas nilai, harus netral, harus objektif. Jadi nanti akan lebih jelas, Andre, ya mudah-mudahan setelah kita mulai masuk pada pemikir-pemikir yang kita sebut tadi dengan critical theory, postmodern theory, dan kemudian munculnya nanti dengan apa yang kita sebut dengan era informasi, karena sekarang kita harus mulai bisa berpikir lebih terbuka, lebih luas. Misalnya nanti kita berikan contoh misalnya seperti bagaimana model berpikir yang digunakan oleh Einstein dan mempengaruhi misalnya sampai pada Elon Musk dan seterusnya. Karena itu sudah sangat menggabungkan antara rasionalisasi, inovasi, kreativitas, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, ini memang perjalanan yang masih awal kita berikan perkuliahan dalam semester ini dan akan lebih baik kalau misalnya dari teman-teman itu akan mulai melihat misalnya pertanyaan, pemikiran yang harus dikritisi karena memang pemikiran kita ini pada intinya semuanya adalah model berpikir kritis. Critical logic. Ada lagi yang lain? Atau Anda masih? Mohon maaf Pak, saya masih belum dapat jawaban dari pertanyaan. Apanya kira-kira? Kita di negara kita negara beragama gitu Pak ya. Ya, Tapi pertanyaan saya
kenapa pilih demokrasi gitu Pak? Kan saya pernah dengar, koreksi Pak kalau saya salah, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu kan Pak. Mm-mm. Jadi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu artinya di situ kalimat itu Oh, saya nggak dengar suara apa? Tapi saya tidak dengar suara. Tapi begini, saya agak memahami mengapa diambil apa negara demokrasi yang tidak beragama itu. Andre, jangan lihat itu lepas dari musyawarah mufakat, ya. Jadi musyawarah mufakat itu memang sumbernya dari agama. Jadi kalau misalnya kita mau coba untuk memahami tentang Pancasila, lihatlah kelima sila itu secara utuh satu sama lain. Jadi dia tidak terpisah, ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu ketuhanan yang berdasarkan misalnya pada agama, ya. Kalau misalnya tentang kedaulatan rakyat itu juga di dalam Islam sebenarnya memang kedaulatan itu tidak ditentukan individu. Jadi kalau sebenarnya kalau kita mencoba untuk bisa melihat tentang permasalahan demokrasi, ya, demos dan kratos itu, ya, demokrasi itu tidak selalu bertentangan dengan karena di situ sebenarnya kan dikatakan dia merupakan misalnya apa pengaruh dari agama dan pemikiran-pemikiran akademis. Jadi tidak sepenuhnya akademis juga karena memang ya ada malah kan selalu katakan sebenarnya kalau kita akan ketuhanan yang Maha Esa itu justru sebenarnya itu menjiwai semua eh, apa poin-poin yang ada di dalam Pancasila itu. Jadi mungkin mungkin saya pikir begini Andre, ada bagusnya mulai sekarang kalau misalnya memang mau mencoba untuk melakukan riset tentang permasalahan Anda tentang permasalahan disertasi tentang itu kan, itu ada baiknya karena ini akan menjadi selalu akan menjadi pertanyaan penting di dalam setiap perubahan atau perkembangan pemerintahan, ya. Itu baik. akan menjadi masalah terus. Ya, jadi dan tidak mungkin kita juga bisa paksakan, ya. Orang misalnya sekarang misalnya dia tidak begitu kuat atau apa dengan ini, itu memang haknya dalam demokrasi karena demokrasi itu juga tidak menyatukan. Ingat prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Atau misalnya di Amerika sendiri pun istilahnya mereka berbeda-beda tapi tetap satu, ya. Jadi perbedaan itu tidak mengharuskan penyatuan, tapi perbedaan itu harus saling menghargai satu sama lain. Jadi itu mungkin saya pikir begini, Andre, coba mulai sekarang. Makanya saya katakan tadi, mulai dari peluang kita, coba mulai pikirkan sekarang apa kemungkinan perkuliahan-perkuliahan kita ini membantu Anda untuk merumuskan satu permasalahan baru yang akan Anda lakukan sebagai riset di dalam disertasi. Dalam Nah, ini saya baru terima tadi sore kemarin. Ini sekarang salah satu dari PTIK. Saya di PT itu juga membimbing ya beberapa orang dan ada yang sudah selesai ya teman-teman sekalian. Jadi banyak sekali sebenarnya masalah. Ini Anda teman-teman ini. Anda tahu nggak ini disertasi tesisnya ini tentang intelijen ya oleh pusat dia melakukan riset tentang pusat penelitian. Saya sekarang membimbing satu disertasi di S3 UI tentang permasalahan ya uh, cyber spionase, tapi dia lebih pada spionase ekonomi dan risetnya itu tentang Cina. Teman-teman sekalian, saya biasanya selalu minta teman-teman itu mengambil permasalahan yang memang menarik dan kemudian permasalahan-permasalahan yang sekarang muncul. Karena di dalam riset itu sebenarnya yang kita harapkan diselesaikan itu adalah memang ada masalah, bukan masalah yang dibuat-buat gitu loh ya. Jadi mencoba untuk problem, istilahnya problem solving. Jadi riset kita itu benar-benar mencoba untuk menyelesaikan masalah dan sekarang sebenarnya yang dilakukan Andre itu adalah satu permasalahan, bukan hanya pada pemikiran Andre, tapi itu hampir sebagian besar. Jadi saya pikir itu satu masalah yang tidak bisa kita selesaikan dalam perkuliahan yang ringkas ini, tapi Andre bisa menyelesaikan itu mudah-mudahan melalui riset tesisnya. Ya, yang lain coba teman-teman. Kalau nggak begini, saya sekarang baru tahu nama Andre. Tadi saya katakan mestinya di awal saya mulai dengan nama teman-teman. Lalu yang berikutnya, coba Kaisan Baris, ya Barisi, bukan? Siap, siap, Oke, Kaisan. Bapak. Ya, silakan Kaisan Barisi. Sebentar, sebelum Kaisan, saya mau tanya Andre. Andre ini dari polisi
Atau misalnya dari program lain apa lain lembaga lain? Iya Pak, saya polisi Pak. Oh ya, oke. Kalau begitu saya pikir memang tadi coba Anda ini kan tentang pikirkanlah walaupun bukan tentang apa itu, tapi sebenarnya itu salah satu tema yang bisa Anda riset dan itu permasalahan untuk setiap periode ya, bisa naik turun permasalahan itu ya. Baik Lalu Pak. yang berikutnya tadi dari Kaisan. Kaisan dari mana? Halo. Siap, mohon izin dari kepolisian, Bapak. Izin. Ya, silakan. Ah, pasti dari polisi juga. Ya, wajahnya udah kelihatan. Insya Allah. Siap. Ya, Kaisan. Ya, Siap. silakan, silakan. Izin, Bapak, petunjuk. Ah, ini. Halo. Ya, Kaisan, silakan. Siap. Halo, izin. Apa kira-kira Kaisan, ini yang pertanyaan? Apa perkenalkan diri Kaisan. Kaisan, Siap. perkenalkan diri. Mohon izin dengan itu Kaisan dari Akademi ya, Kepolisian tahun 2020, izin. Ya, Siap, sebelumnya S1 saya masih mendapatkan gelar D4 di Akademi Kepolisian. ini ada gangguan apa kita ini sering sekali sekarang gangguan-gangguan teknik ini. Siap. Bentar ya. Ya, Kaisan. Siap, izin mohon izin dengan itu Kaisan Barizi dari Akademi Kepolisian tahun 2020, sebelumnya mendapatkan gelar D4 di Akademi Kepolisian. Izin. Coba sebentar. Saya coba dulu ini. Banyak artis undang. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan bukan dari internet saya. Anggota ada berapa kemarin di bawah? Ya, silakan Kaisan. Siap, mohon izin dengan itu Kaisan Barizi dari Akademi Kepolisian lulusan tahun 2020, sebelumnya mendapatkan gelar Ya. SRK dari Akademi Kepolisian. Ya, oke, Zan. Saya sekarang tahun ini, saya selama ini di PT IKA itu hanya ngajar di S3, tidak di S2 dan STIK. Tapi semester ini saya ditodong untuk Ditodong untuk membimbing seorang mahasiswa STIK ya. Jadi saya sebenarnya makin merasa makin dekat dengan tugas-tugas saya di PT IKA. Dan kemudian di PT IKA, di STIK, kemudian saya juga sempat mengajar sebenarnya di Universitas Pertahanan di Sentul, tapi terlalu jauh. Akhirnya saya minta 3 orang mahasiswa saya dari yang melakukan tugas-tugas itu ke Sentul, karena ke Sentul itu tidak ada kendaraan umum, sehingga kalau saya berangkat kuliah ke sana habis waktu 1 hari, dan Anda bisa bayangkan tidak ada kendaraan umum ke Sentul itu. Jadi akhirnya sekarang saya tidak tahu bagaimana perkembangannya di Sentul. Jadi Kaizan, kira-kira kalau misalnya nanti untuk disertasi apa yang menarik untuk tesisnya? Izin untuk tesis saya, mungkin saya akan membahas tentang bagaimana dampak pemolisian yang dapat dilaksanakan di Indonesia dalam mengurangi ujaran kebencian, izin. Oke. Kalau begitu mulai sekarang, ya, coba lihat. Kalau tidak nanti saya coba cari buku-buku atau kalau apa tentang cybercrime, kejahatan cyber ya. Dan salah satu tentang cybercrime itu sebenarnya memang tentang ujaran kebencian. Tapi begini, sebelumnya ada salah seorang mahasiswa, saya pembimbingnya, tapi ada di mahasiswa S2 di sana yang lakukan riset tentang ujaran kebencian ya. Saya lupa nama lengkapnya, tapi ada kalau tidak salah nama Diponegoronya. Saya lupa nama lengkapnya. Jadi kalian, kalau teman-teman berminat untuk melakukan riset tentang masalah cybercrime, kejahatan cyber itu, saya sebenarnya kalau saya tidak salah, saya sudah ada buat beberapa tema untuk kajian-kajian yang bersifatnya untuk cybercrime, tapi kalau nggak salah itu saya buat untuk kuliah S3. Ada sedikit perbedaan untuk kuliah S3 dengan S2, karena itu merupakan lanjutan. Jadi saya sebenarnya memang lebih senang kalau mulai sekarang Anda itu mulai memikirkan tentang permasalahan-permasalahan yang masih jangka dibicarakan. Ya. Jadi ini analisis pembangunan
ilmu dan kegiatan intelijen oleh Pusat Pendidikan Intelijen Polisi. Jadi Siap. teman-teman, ini yang kami bimbing dan saya lihat mahasiswa ini pesertanya ini cukup bagus ya. Saya senang sekali dan saya sering kalau nggak bisa ke PTIK, saya bilang saya hubungi aja melalui uh, online ya. Jadi saya kadang-kadang WA, kadang-kadang telepon. Jadi sekarang ini sudah dalam tahap-tahap penyelesaian. Jadi dia sekarang lagi merumuskan tentang masalah kesimpulan. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya senang sekali kalau mulai sekarang Anda mulai pikirkan tentang apa tesis karena itu sebenarnya puncaknya penyelesaian tesis S2 S3 itu pada tesis dan disertasi. Ya, mudah-mudahan kuliah kita ini memang memberikan arah. Saya biasanya di S3, saya sudah dari akhir perkuliahan itu sudah ada proposal yang selesai, yang tinggal mereka ajukan ke apa S3 UI. Ya, jadi itu setiap kuliah itu selalu ada misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang tesis dan disertasi. Terima kasih Kaizan. Yang berikutnya itu pada Siap. Octavian. Octavian, silakan. Siap, mohon izin Bapak, izin Ya, memperkenalkan diri, nama Oktavian Prawira Hidayat Segian. Kami dari Akademi Kepolisian tahun 2020. ya, Sebelumnya mendapatkan gelar D4 di Akademi Kepolisian. ya. Oke. Jadi begini, eh, rencana disertasi apa? Tesis apa? Siap, mohon izin menjawab Bapak, kita rencana mengambil topik dari KKB di Papua. Mohon izin Bapak, Oh, kebetulan kita ya, ada di Papua sekarang. ya. Apa? Anda harus banyak baca tentang permasalahan hukum, keadilan dan demokrasi memang ya. Jadi Siap, saya pikir itu karena kajian kita itu nggak bisa memisahkan misalnya tentang apa bisa lepas politik, bisa hukum, bisa itu saling berkaitan satu sama lain. siap, Jadi nanti kita siap betul jelaskan Bapak. itu pada kuliah-kuliah yang kita sebut dengan pendekatan multi, inter, dan transdisipliner, cross disipliner, Siap, interdisipliner. Jadi kita sebenarnya di SKSD UI ini memberikan kuliah yang berbeda dengan kuliah-kuliah di universitas lain. Karena waktu program kajian strategik global itu dibuka, saya diminta oleh rektor untuk menjelaskan perlunya program ini di UI dibuka dan saya diminta menjelaskan itu di Senat Guru Besar dari wakil semua fakultas di UI. Dan mereka tepuk-tepuk tangan, ya. Saya bilang memang ini program baru, jangan sampai tertinggal UI untuk melakukan ini. Dan mudah-mudahan sekarang memang kita akan lebih banyak untuk menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang ini. Saya senang sekali kalau misalnya mulai dari awal ini kita sudah mulai memikirkan tentang tesis-tesis yang Anda lakukan. Ya, jadi terima siap kasih. Bapak. Yang berikutnya siapa lagi? Siap Bapak. Eh, Kayaknya agak terbatas kita yang masuk hari ini. Andre, 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 ini kan itu tugasnya kepala apa itu? Kepala kelompok itu kepala tugas tugasnya ketua kelas itu. Coba nanti kirim ke saya eh, nama dan nomor-nomor telepon teman-teman, ya, nomor teman-teman. Saya memang sangat terbuka untuk diskusi, walaupun memang kadang-kadang saya juga agak ini karena kalau dulu itu saya ratusan mahasiswa saya itu S2 S3 itu eh, saya sempat di kajian membantu juga misalnya di beberapa universitas ya. Kalau di UI hampir katakan seluruh universitas di UI itu saya ngajar dulunya di S3-nya itu. Intinya saya sebenarnya senang sekali kalau Anda misalnya banyak menjelaskan atau kita membicarakan tentang permasalahan tesis masalah-masalah ilmu pengetahuan yang sedang dihadapi. Saya tidak tahu yang lain ini Baik, masih Bro. masih belum ini. Ada yang lain nggak? Kira-kira ada nggak Andre teman yang lain yang ikut dalam kuliah ini? Saya memang ini ada gangguan, makanya Anda lihat juga sering suara terputus-putus dan tidak ada Andre teman yang lain. Siap, ada Bapak. Silakan mungkin Oh ini Fadli, Siap, Bapak. ya apa Fadli apa ininya? izin rekan silakan. Siap, Bapak. Mohon izin perkenalan diri, nama Fadli Iwan. Kami lulusan Akpol tahun 2023, Bapak. Ya,
Lalu Apol 2003 berarti langsung masuk ke S2 pascanya ya, S2 UI. Iya, betul Bapak. Jadi sekarang begini, kalau misalnya yang kuliah-kuliah pertama ini sekarang yang kuliah apa saja yang teman-teman sudah terima atau dapatkan dari S2 UI selain kuliah kita? Ada Izin, kuliah ya silakan. izin Bapak, kami lulusan 2023, jadi kemarin kami sudah mendapat eh, 2 kali kelas terkait metodologi metolit, Ya, Bapak. ya metode penelitian siapa yang waktu itu mengajar, memberikan kuliah? Siap. Dosennya, nggak ingat. Mohon izin Bapak, jujur kami lupa Bapak waktu itu yang Ya, oke, oke. mengajar Makanya, metolit. makanya saya sebenarnya tadi seperti awal saya katakan bahwa kuliah metodologi filsafat ilmu pengetahuan itu sangat berkaitan dengan metode riset ya penelitian dan teori dan metode. Karena itu sebenarnya mestinya memang ada hubungan yang sangat erat. Dasarnya itu dari apa yang kita sebut dengan filsafat ilmu dan metodologi. Ya, eh, Fadli kira-kira sudah ada gambaran rencana ya. Ini rencana awal saja untuk apa tesis. Belum. Izin Bapak, terkait untuk rencana tesis, karena kami di bidang reserse, kami berencana untuk mengambil permasalahan terkait restoratif justice, Bapak. Oh, saya pikir itu tema yang menarik ya. Karena permasalahan itu sebenarnya, coba dulu saya ingat-ingat siapa pemikir yang sangat terkenal itu ya. Eh, Kalau nggak salah dia dari Inggris ya, dari Inggris siapa pemikirannya itu. Ada di dalam rencana yang saya buat juga untuk bahan perkuliahan. Karena restorasi justice itu sebenarnya itu sekarang tema yang banyak sekali dibicarakan. Saya pernah dulu membimbing mahasiswa filsafat di program S2-nya tentang eh, restorasi justice itu, tapi saya udah lupa sekarang siapa pemikirannya. Tapi itu saya pikir ada bagusnya Fadli coba mulai telusuri tentang eh, pemikir-pemikir ilmuwan yang berkaitan dengan membahas tema itu. Ya, jadi saya pikir bagus sekali karena itu nanti sangat berkaitan dengan apa yang disebut dengan perkembangan yang akan kita jelaskan nanti pada pemikiran critical theory dan postmodern theory. Ya, tapi itu sudah mulai di pertengahan perkuliahan ya. Nanti mudah-mudahan bisa bisa kita ketemu sedikit membahas tentang tema-tema yang Anda bicarakan. Jadi saya kembali lagi ke Andre. Andre, jadi coba nanti walaupun bukan untuk minggu depan atau minggu selanjutnya itu mungkin ada bagusnya dibuat tentang rencana teman-teman itu tentang permasalahan riset tesisnya supaya nanti kalau bisa kita saling diskusi tentang itu ya. Sambil perkuliahan jalan mungkin ada permasalahan yang berkaitan langsung dengan apa yang kita diskusikan dalam perkuliahan sehingga kita lebih bisa misalnya melihat ada keterkaitan perkuliahan kita ini dengan tesis Anda ya. Ya Baik, Andre, baik. ya Baik, ya Prof. itu ya ya itu harus ini. Jadi eh, kita tidak ini kan misalnya filsafat ini lepas dari konteks perkuliahan kita di kajian strategi global dan itu saya lakukan untuk semua program ya. Di luar kuliah ini sebenarnya saya masih memberikan kuliah untuk dan saya pikir Anda dari kepolisian bagus juga mengambil tentang kuliah forensic science. Itu adalah kuliah yang saya yang membukanya juga di UI. Kalau tidak ada lagi, mungkin kuliah kita sekarang masih ada sekitar 15 menit lagi. Eh, Kalau ada yang masih apa, yang masih belum menyampaikan saran atau misalnya tentang tesisnya, yang kemungkinan tesisnya, eh, kita akan kuliah sampai di sini saja. Mudah-mudahan minggu depan kita selesaikan ini sampai masuknya apa yang disebut dengan postmodern, sebelum apa, modern theory. Ingat ya, modern itu mulai lahirnya sebenarnya tahun 1900 ya. Jadi kita nanti setelah itu kita udah mulai masuk nanti tentang kalau tidak ada lagi mudah-mudahan kita lanjutkan minggu depan sampai di sini saja. Masih ada kuliah hari ini? Masih, biasanya Sabtu agak banyak. Enggak?
Tidak ada. Tidak ada, Prof. Tidak ada, Prof. Ini Bima, coba Bima apa yang baru muncul ini Bima nih. Silakan Bima, apa ininya? Pandangannya, pendapatnya atau rencana tesisnya? Mohon izin, Prof. Sebelumnya Ya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Bima Cahyojilansa dari Akademi Kepolisian lulusan tahun 2023, Prof. ya. Lalu apa kira-kira kemungkinan rencana untuk apanya nih ya? Tesis. Untuk tesis, karena peminatan saya berminat pada cyber, Prof. Jadi mungkin tesis saya akan mengangkat tentang kejahatan di internet, Prof. Tentang pembuktian kejahatan di internet. Ya, jadi nanti mungkin memang Anda kan belum melihat kira-kira tentang kejahatan apa, karena kan itu sebenarnya hampir semua bentuk kejahatan yang sifatnya tradisional itu kan muncul dalam bentuk cyber juga. Jadi mungkin nanti Anda coba pertimbangkan, dan kalau memang bisa, coba pilih yang banyak sekarang dilakukan itu dalam bentuk cyber apa. Ya, dan coba nanti semua yang mengambil tentang cyber itu biasanya dia sebenarnya kan harus mengetahui tentang permasalahan etik dan hukumnya, walaupun secara ringkas saja, ya, karena nanti ada konsekuensi penggunaan yang tidak benar itu tentang permasalahan cyber itu, dia akan berkaitan dengan permasalahan etika dan hukum. Jadi ada paling tidak misalnya pada bagian kesimpulan nanti Anda jelaskan bagaimana misalnya pelanggaran terhadap cyber yang Anda teliti itu, ya, konsekuensinya menurut etika dan hukum. Walaupun memang itu tidak apa, tapi untuk melihat bahwa sebenarnya kita melihat ada keterkaitan antara bidang-bidang yang berkaitan dengan cyber itu dengan permasalahan. Sebenarnya juga misalnya dengan hak, ya, privacy, kemudian etik dan hukum, ya. Jadi permasalahan-permasalahan itu justru sebenarnya permasalahan yang sekarang memang jadi perhatian. Saya teman-teman sekalian, saya waktu itu dapat satu mahasiswa tentang COVID itu, dan kemudian tesisnya tentang, ya, mengatasi COVID dengan kerjasama Uni Eropa di bidang, dia bilang, kesehatan, kerjasama ekonomi, kerjasama hubungan luar negeri. Ya, paling tidak sekitar 3-4 bidang itu menjadi bagian yang dibicarakan di dalam disertasinya. Teman-teman sekalian, jadi walaupun tidak dalam bab tertentu, mungkin teman-teman yang mau mengambil tentang sekarang tentang permasalahan etika cyber itu, coba juga lihat sedikit hubungannya dengan permasalahan etika dan permasalahan hukum. Karena itu yang mungkin sekali akan berkaitan, ya. Masih ada? Kalau tidak ada, uh, sampai di sini saja. Mudah-mudahan minggu depan bisa lanjutkan. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat perkuliahan ini, dan untuk selanjutnya saya sebenarnya mengharapkan aktivitas dari teman-teman karena itu juga sangat membantu untuk bisa memberikan semangat untuk langsung memikirkan tentang tesis dan bagaimana misalnya kita dari setiap perkuliahan itu bisa membicarakan tentang masalah-masalah yang dihadapi masing-masing. Terima kasih sekali dan selamat siang.